Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in alla umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, diantaranya nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat mengikuti materi kali ini. Selawat bermahkotakan salam, marilah kita limpah curahkan kepada revolusioner Islam sedunia, manusia yang paling pintar, manusia yang paling cerdik, manusia yang sangat berpengaruh di muka bumi ini, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Haji Budiman STMSI, dan yang saya hargai para teman-teman seperjuangan yang bisa join pada materi kali ini. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pasar modal dan pasar uang di Indonesia. Maka dari itu langsung saja kita serahkan kepada pemateri. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Afendi Hadiana. Di sini saya akan menjelaskan gambaran umum tentang pasar modal. Nah, pasar modal sama seperti pasar biasanya, yaitu berupa tempat bertemunya pembeli dan penjual yang saling melakukan transaksi. Nah, di pasar modal yang diperjualbelikan adalah modal berupa hak dan kewajiban kepemilikan perusahaan dan pernyataan hutang perusahaan. Nah, pembeli modal di sini adalah setiap individu ataupun organisasi dari lembaga lain yang bersedia menyisihkan dananya atau kelebihan dananya untuk sebuah perusahaan. Nah, sementara penjual modal adalah perusahaan-perusahaan yang memerlukan atau tambahan modal untuk keperluan pengembangan usaha. Nah, hal yang diharapkan di sini keuntungan dari si pembeli modal atau si individu ini adalah keuntungan pendapatan yang didapati oleh si perusahaan yang dia beli atau yang dia tanam modalnya atau sahamnya. Nah, sementara pengertian pasar modal berdasarkan keputusan Presiden nomor 52 tahun 1976 tentang pasar modal menyebutkan bahwa pasar modal adalah bursa efek seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 1952, Lembaran Negara tahun 1952 nomor 67. Nah, menurut undang-undang tersebut, bursa adalah gedung atau ruangan yang ditetapkan sebagai kantor atau tempat kegiatan perdagangan yang dikategorikan sebagai efek adalah saham, obligasi, dan surat bukti lainnya yang lazim dikenal sebagai efek. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis pasar modal. Nah, apa saja jenis-jenis pasar modal? Nah, pada dasarnya modal ada berbagai jenis pasar yang dikenal untuk menawarkan efek, antara lain: 1. Pasar perdana. Pasar perdana adalah pasar dalam masa penawaran efek dan perusahaan penjual efek atau emiten kepada masyarakat untuk pertama kalinya. Nah, pasar perdana terjadi pada saat perusahaan emiten menjual sekuritasnya kepada investor umum untuk pertama kalinya. Sebelum menawarkan saham di pasar perdana, perusahaan emiten terlebih dahulu akan mengeluarkan informasi mengenai perusahaan secara detail atau prospektus. Kemudian ada pasar sekunder. Nah, pasar sekunder adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Nah, pada pasar sekunder ini harga efek ditentukan berdasarkan kurs atau efek tersebut. Nah, naik turunnya kurs ditentukan oleh daya tarik menarik antara permintaan dan penawaran efek tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah pasar paralel. Nah, pasar paralel adalah merupakan pelengkap bursa efek yang ada bagi perusahaan yang menerbitkan efek dan akan menjual efeknya melalui bursa dapat dilakukan melalui bursa paralel. Bursa paralel diselenggarakan oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek-efek. Nah, selain ketiga jenis-jenis pasar di atas, ada juga
yang membagi pasar modal ke dalam berbagai bentuk, yaitu pasar reguler, pasar negosiasi, dan pasar tunai. Nah, pasar reguler itu adalah sarana perdagangan efek untuk transaksi yang dilakukan berdasarkan proses tawar-menawar secara berkesinambungan. Sementara pasar negosiasi, sarana perdagangan efek untuk transaksi yang dilakukan berdasarkan tawar-menawar individual antara anggota bursa jual dan anggota bursa beli. Dan pasar tunai adalah sarana perdagangan efek untuk transaksi yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban anggota bursa yang gagal dalam penyelesaian transaksi efek berdasarkan prinsip pembayaran dan penyelenggaraan seketika. Nah, baiklah, seperti itu dan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Yunus. Di sini saya akan memaparkan mengenai instrumen pasar modal. Dalam instrumen pasar modal ini ada 3 poin. Yang pertama option, yang kedua warrant, dan yang ketiga right issue. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan 2 materi saja atau 2 poin. Yang pertama yaitu option dan yang kedua yaitu warrant. Nah, yang pertama option. Menurut Sudirman, option adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh seorang atau lembaga, bukan emiten, untuk memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham. Nah, jadi option atau opsi merupakan suatu perjanjian atau kontrak antara penjual opsi dengan pembeli opsi. Opsi memiliki peranan untuk menjamin adanya hak yang bukan suatu kewajiban dari pembeli opsi untuk membeli atau menjual saham tertentu pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Pihak-pihak yang terlibat dalam opsi adalah para investor dengan investor lain tanpa melibatkan emiten yang dijadikan opsi. Opsi diterbitkan oleh investor untuk dijual kepada investor lainnya, dan emiten tidak mempunyai kepentingan dalam transaksi option. Opsi merupakan suatu tipe kontrak antara dua pihak di mana salah satu pihak memberikan hak kepada pihak lain untuk membeli atau menjual suatu aktiva pada harga dan jangka waktu tertentu. Disebut opsi karena pemegang atau pembeli opsi memiliki pilihan atau opsi untuk menggunakan opsi tersebut kapan saja selama masih berlaku atau tidak menggunakan sampai masa berlakunya berakhir. Pihak yang memiliki hak disebut sebagai pembeli opsi, sedangkan pihak yang menjual opsi harus bertanggung jawab atas keputusan pembeli opsi kapan opsi tersebut digunakan dengan penerbit opsi. Nah, opsi ini sendiri terbagi ke dalam 2 jenis. Menurut Tandelilin, berdasarkan bentuk hak yang terjadi, opsi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama opsi beli atau call option, yang kedua opsi jual atau put option. Yang pertama, opsi beli merupakan opsi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dalam jumlah, waktu, dan harga yang telah ditentukan. Investor yang membeli call option berharap harga saham akan naik agar dapat mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga tersebut. Nah, yang kedua, opsi jual atau put option. Opsi jual merupakan opsi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual saham dalam jumlah, waktu, dan harga yang telah ditentukan. Investor yang membeli put option berharap harga saham turun atau berada di bawah harga-harga yang telah disepakati di kontrak opsi. Hal ini dilakukan agar investor dapat menjual saham tersebut kepada penjual call option dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar.
Baik, yang kedua adalah waran. Waran adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Waran adalah instrumen pasar modal yang bersifat ekuitas, yang berarti merupakan efek yang dapat dikonversi menjadi saham. Waran merupakan turunan dari saham sehingga kinerja tergantung pula pada kinerja dan perkembangan saham yang menjadi induknya, menurut Fakhrudin. Nah, ada beberapa karakteristik yang melekat pada bentuk waran. Antara lain, yang pertama adalah masa berlaku waran atau expiration date. Nah, masa berlaku atau waktu jatuh tempo waran merupakan batas waktu di mana hak yang ada waran tersebut berakhir. Di Indonesia pada umumnya waran berlaku selama 3 tahun atau lebih. Jika seorang investor tidak melakukan exercise atau waran yang dimilikinya hingga batas waktu, maka waran tersebut secara otomatis tidak berlaku lagi dan tidak memiliki nilai ekonomis. Yang kedua, harga pelaksanaan atau exercise price. Hak yang dimiliki investor untuk mendapatkan saham atas waran yang dimilikinya tidaklah gratis, melainkan investor harus mengeluarkan sejumlah dana untuk melaksanakan hak tersebut. Harga pelaksanaan tersebut dilaksanakan sejak awal penerbitan waran. Jadi, exercise price merupakan tingkat harga yang mana pemegang waran tersebut dapat membeli saham biasa perusahaan yang menerbitkan waran tersebut. Umumnya, harga pelaksanaan ditetapkan sama atau lebih tinggi daripada harga saham tersebut. Yang ketiga, masa pelaksanaan hak atau exercise period. Sebagai suatu hak untuk mendapatkan saham, pelaksanaan hak tersebut atau exercise baru dapat dilaksanakan setelah 6 bulan atau lebih setelah dicatatkan. Seorang investor dapat melaksanakan haknya karena mendapat waran sewaktu membeli saham dalam IPO, atau seorang investor melaksanakan haknya setelah membeli waran yang diperdagangkan selama kurun waktu 6 bulan atau lebih sebelum masa exercise. Yang keempat, period perdagangan atau trading period. Jika pelaksanaan hak dilakukan paling cepat setelah 6 bulan, tidak halnya dengan perdagangan waran, di mana suatu waran dapat diperdagangkan sejak pertama kali diterbitkan atau sejak dicatatkan di bursa. Nah, poin selanjutnya yaitu rasio pelaksanaan atau exercise ratio. Rasio pelaksanaan merupakan perbandingan jumlah biasa yang dapat diperoleh pada harga pelaksanaan atau exercise price untuk satu atau sejumlah waran. Dengan demikian, dikenal suatu rasio atau pelaksanaan hak tersebut. Misalnya rasio 1:1, yang berarti jika investor membeli satu saham, maka akan mendapat satu waran. Rasio 2:1, yang berarti 2 saham mendapat satu waran. Demikian seterusnya. Poin selanjutnya yaitu dapat diperdagangkan terpisah atau deductibility. Karakteristik ini menandakan bahwa sebagai sebuah surat berharga yang tercatat di bursa, maka waran dapat diperdagangkan terpisah dengan induknya, misalnya saham atau right. Namun juga yang perlu dicatat bahwa waran tidak dapat diterbitkan tersendiri, namun diterbitkan harus melekat pada efek lainnya.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang rig issue. Nah, rig issue adalah surat yang diterbitkan oleh perusahaan yang memberi hak kepada pemegangnya, yaitu pemilik saham biasa, untuk memberi tambahan saham pada penerbitan saham baru seperti itu. Nah, di sini juga ada rig issue dan kepentingan investor. Sebagaimana harus mengambil keputusan apakah membeli saham atau tidak pada saat emiten melakukan penawaran umum perdana saham. Investor juga harus menelaah secara lebih detail rencana rig issue yang akan dilakukan oleh suatu emiten. Investor harus memperhatikan hal berikut ini. Yang pertama yaitu ada latar belakang melakukan rig issue, yang selanjutnya ada tujuan rig issue, rencana penggunaan dana hasil rig issue, kinerja keuangan emiten setelah rig issue, dan yang terakhir adalah ada harga pelaksanaan setelah rig issue, seperti itu. Terus yang selanjutnya juga di sini ada ketentuan pelaksanaan rig issue yang mana memang sudah diatur seperti itu. Nah, yang pertama itu ada harus disetujui oleh RUPS. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas, pasal 34 ayat 1. Selanjutnya disingkat UU PT, yang menyatakan bahwa penambahan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Dan untuk yang selanjutnya yaitu ada harga pelaksanaan rig issue tidak boleh lebih rendah dengan harga nominalnya. Undang-Undang PT pasal 26. Yang ketiga, dalam peraturan Bapepam nomor 9D1 tentang hak memesan efek terlebih dahulu, selanjutnya disingkat dengan HMETD, disebutkan bahwa untuk dapat melaksanakan RUPS dalam rangka penambahan modal dengan HMETD, emiten telah mengajukan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam, serta mencakup informasi yang ditetapkan dalam penawaran umum. Dengan hal memesan efek terlebih dahulu harus sesuai dengan peraturan Bapepam nomor 9D2 selambat-lambatnya 28 hari sebelum RUPS. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasan tentang rig issue. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai lembaga penunjang dalam pasar modal. Yang pertama itu ada pengertian. Peran lembaga penunjang dalam mekanisme pasar modal merupakan salah satu faktor yang sangat dominan bagi terlaksananya transaksi pasar modal, bahkan memiliki peran penting terhadap pengembangan pasar modal itu sendiri. Jadi, lembaga penunjang ini berperan dalam mempertemukan antara emiten dengan pemodal, dan dalam menjalankan fungsinya berada di antara kepentingan emiten dan pemodal. Pada prinsipnya, lembaga penunjang menawarkan atau menyediakan jasa baik bagi emiten maupun investor. Nah, apa sih emiten itu? Jadi, emiten adalah badan usaha milik pemerintah yang mengeluarkan kertas berharga untuk diperjualbelikan. Perusahaan ini melakukan penawaran efek berupa obligasi, saham, waran, derivatif dan dari efek. Terus ada surat utang, surat berharga, dan surat berharga komersil lainnya, dengan menerbitkan dan menjual efek secara umum kepada publik. Emiten ini bisa mendapatkan modal atau dana tambahan. Selanjutnya itu ada pengertian menurut Undang-Undang Dasar Nomor 15 Tahun 1952. Pengertian pasar modal berdasarkan keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 tentang pasar modal menyebutkan bahwa
Pasar modal adalah bursa efek seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952. Menurut undang-undang tersebut, bursa adalah gedung atau ruangan yang ditetapkan sebagai kantor dan tempat kegiatan perdagangan yang dikategorikan sebagai efek adalah saham, obligasi, dan surat bukti lainnya yang lazim dikenal sebagai efek. Terus selanjutnya itu ada yang pertama itu ada lembaga penunjang pasar perdana. Nah, di dalamnya itu ada lembaga penunjang untuk emisi saham. Ada yang pertama itu ada penjamin emisi efek. Selanjutnya ada akuntan publik, konsultan hukum, notaris, agen penjual, dan perusahaan penilai. Selanjutnya itu ada lembaga penunjang untuk emisi obligasi. Nah, yang pertama itu ada namanya awal amanat. Terus yang kedua itu ada penanggung. Yang ketiganya itu ada agen pembayaran. Nah, untuk lembaga penunjang pasar sekunder, yang pertamanya itu ada perusahaan efek. Terus yang kedua itu ada pedagang efek, perantara pedagang atau disebut juga broker. Nah, terus yang terakhir itu ada biro administrasi efek. Baik. Nah, penjelasan yang lebih lengkapnya kalian bisa baca di makalah yang telah kami kirim. Mungkin karena waktu yang mungkin singkat, penjelasan saya hanya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai saham. Saham adalah instrumen lembaga keuangan yang paling diminati oleh investor. Mengapa? Karena saham mampu memberikan keuntungan yang sangat menarik. Di sana kalian bisa lihat pengertian saham menurut buku panduan investasi. Namun, dapat kita sederhanakan. Pengertian saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya, jenis saham. Sebenarnya terdapat banyak jenis saham, tergantung klasifikasinya. Namun di sini saya akan membahas 2 jenis saham yang perlu diperhatikan oleh investor pemula, yaitu saham biasa dengan berbagai fasilitas dan keuntungan, dan saham istimewa dengan keuntungan yang lebih besar dibanding saham biasa. Dari segi kemampuannya, saham biasa yaitu menempatkan pemilik paling junior terhadap pembagian dividen dan berhak terhadap kekayaan apabila perusahaan dilikuidasi. Namun saham preferen adalah karakteristiknya itu digabungkan antara saham biasa dan obligasi, serta bisa menghasilkan pendapatan tetap atau bunga obligasi. Perbedaan berdasarkan hak yang melekat pada saham. Hak tersebut meliputi penerimaan dividen, memperoleh bagian kekayaan ketika perusahaan dilikuidasi, dan setelah dikurangi kewajiban. Terdapat 3 nilai dalam saham. Pertama, nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum pada saham tersebut pada saat penerbitan. Biasanya nilai nominal ini per lembar ya. Selanjutnya ada nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai saham pada saat diperdagangkan. Yang selanjutnya adalah nilai efektif, adalah nilai yang tercantum pada kurs saham. Selanjutnya adalah manfaat yang diperoleh dari kepemilikan saham. Pertama adalah dividen. Dividen adalah bagian keuntungan yang dibagikan kepada pemilik saham. Dividen itu adalah nilai selisih laba perusahaan setelah dikurangi laba ditahan. Nah, itu menghasilkan nilai dividen, dan itu yang bisa kita dapatkan. Selanjutnya adalah capital gain. Adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih positif harga beli dan harga jual saham. Nah, misalkan saya membeli saham dengan harga 1.000, lalu saya jual lagi dengan harga 1.500. Nah, 500 itu adalah keuntungan yang saya dapatkan atau capital gain. Nah, selain dari manfaat finansial, ada juga manfaat non finansial.
adalah kita memiliki hak suara dalam aktivitas itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Fadil Arifin dengan nomor induk mahasiswa 11880200029. Sebelumnya di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Haji Budiman SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah pasar uang dan pasar modal yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi ini. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian obligasi dan jenis-jenis obligasi. Nah, jadi pengertian obligasi menurut para ahli, yang pertama ada menurut Dr. Andes Bambang Rianto yang menjelaskan pada tahun 1977, dan pengertian obligasi menurutnya pengertian obligasi adalah pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh suatu pemerintah atau perusahaan atau lembaga-lembaga lain sebagai pihak yang berhutang yang memiliki nilai nominal tertentu dan kesanggupan untuk membayar hutang serta periodik atas suatu dasar persentase tertentu yang tetap. Dan ada menurut Fahrudin dan Hardianto pada tahun 2021 memaparkan pengertian obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara si pemberi pinjaman atau investor dan diberi pinjaman atau issuer. Dan ada yang terakhir menurut Raharjo pada 2023 pada tahun 2003, obligasi adalah suatu produk pengembangan dari surat utang jangka panjang. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian obligasi adalah pengakuan surat hutang atau mengeluarkan surat utang dari negara atau perusahaan serta lembaga-lembaga sebagai pihak terhutang. Jadi pihak terhutang itu mengeluarkan obligasi. Nah, berisinya apa sih? Yang berisikan perjanjian antara pihak terhutang dan pihak yang memberikan pinjaman. Nah, seperti itu. Dan saya di sini juga akan menjelaskan tentang jenis-jenis obligasi. Nah, di sini saya akan memaparkan jadi jenis-jenis obligasi itu ada banyak ya. Satu ada obligasi efek baragun aset, ada junk bond, ada obligasi abadi, ada obligasi atas unjuk, ada obligasi daerah, ada obligasi indeks, ada obligasi inflasi, ada juga obligasi lotre, obligasi perang, obligasi subordinasi, obligasi suku bunga mengambang, obligasi suku bunga tetap, obligasi tanpa bunga, obligasi tanpa warkat, dan obligasi tercatat. Baik, sekian saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Aziza Alhamdi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai manfaat dan juga risiko pada obligasi. Nah, obligasi ini akan memberikan manfaat dalam keuangan, di antaranya yang pertama bunga. Obligasi ini memiliki sejumlah bunga yang biasanya dibayarkan secara reguler oleh pihak penerbit, di mana waktu pembayaran dan juga besaran bunga tersebut telah ditetapkan pada sertifikat obligasi itu sendiri. Yang kedua, capital gain. Capital gain ini hanya bisa didapatkan apabila investor membeli obligasi pada harga diskon atau harga yang lebih rendah daripada harga nominalnya. Dan pada saat jatuh tempo, ia akan memperoleh harga senilai dengan harga nominalnya. Yang ketiga ada hak klaim pertama. Nah, saat perusahaan bangkrut atau dilikuidasi oleh pihak ketiga, maka investor memiliki hak klaim pertama terhadap aktiva perusahaan tersebut. Yang keempat ada hak konversi atau obligasi konversi. Jika kita memiliki obligasi konversi, maka
investor berhak untuk mengkonversikan obligasi menjadi saham pada harga yang telah ditentukan dan berhak memperoleh manfaat atas saham tersebut. Terima kasih. Nah, walaupun obligasi ini memiliki manfaat-manfaat seperti apa yang telah saya paparkan, namun obligasi juga memiliki resiko-resiko. Di antaranya yang pertama, gagal bayar. Gagal bayar ini menjadi risiko yang harus kita tanggung ketika emiten gagal melakukan pembayaran tepat pada waktunya atau tidak menepati kontrak yang telah ditetapkan. Yang kedua, capital loss. Capital loss juga menjadi resiko obligasi yang dapat terjadi apabila kita menjual obligasi sebelum jatuh tempo dengan harga yang lebih rendah daripada harga belinya. Yang ketiga, callability. Sebagai pihak penerbit obligasi, pihak perusahaan memiliki hak untuk membeli obligasinya kembali sebelum jatuh tempo. Biasanya hal ini terjadi karena suku bunga yang menurun, dan hal ini bisa menjadi momentum kerugian bagi pihak investor atau pemegang obligasi. Dalam keadaan seperti ini, biasanya pihak penerbit obligasi akan menawarkan obligasi premium. Terima kasih, mungkin sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.